Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mirda Haliana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai menulis karya ilmiah. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita masuk ke definisi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, yaitu berdasarkan observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tujuan penulisan karya ilmiah sendiri adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pikiran secara tegas dan ringkas. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah reproduktif. Artinya, maksud dari penulis dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Penulisan karya ilmiah harus disusun agar pembaca dapat langsung memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, tidak ambigu. Ini masih berkaitan dengan reproduktif ya. Artinya tidak memunculkan makna ganda yang dapat membuat pembaca salah paham. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu harus mengandung kebenaran. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, menggunakan istilah keilmuan. Ini berbanding terbalik ya, sama saja dengan tidak emotif keilmuan itu. Jadi, emotif itu kebalikannya atau antonimnya adalah keilmuan. Penguasaan penulis dalam menggunakan istilah-istilah tertentu sesuai bidangnya akan menunjukkan kemampuan penulis dalam bidang yang bersangkutan. Yang keenam, rasional. Artinya, karya ilmiah yang ditulis harus disampaikan dengan lancar dan cermat, serta menonjolkan runtutan pikiran. Yang ketujuh, kohesi dan koherensi dalam kalimat antar paragraf maupun antar bab. Koherensi dan kohesi ini artinya kepaduan ya, saling padu. Baik itu kalimat dalam paragraf maupun kalimat antar paragraf, bahkan antar bab. Yang kedelapan, sistematis. Penulisan karya ilmiah harus memiliki alur maju dan lurus, sehingga isi yang terkandung dapat dibahas dengan tuntas. Yang kesembilan, kalimat bersifat efektif. Penulisan karya ilmiah harus ditulis secara padat, jelas, serta tidak bertele-tele. Jadi dalam menulis karya ilmiah sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi gaya bahasa dalam karya ilmiah itu harus seperti apa? Tidak boleh ada singkatan, lalu tidak boleh ambigu, harus efektif kalimat-kalimatnya. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah laporan. Laporan itu bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang sedang dikerjakan, diteliti atau diamati, dan mengandung saran-saran. Itu namanya laporan. Yang kedua ada paper atau makalah. Ditulis oleh peserta didik sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Yang ketiga ada kertas kerja.
Karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Yang keempat ada skripsi. Jadi untuk mahasiswa yang S1 biasanya nanti tugas akhirnya adalah skripsi ya. Skripsi merupakan karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan oleh penyusun dalam sidang ujian. Selanjutnya, yang kelima, tesis. Mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Jadi masih tesis dan skripsi ini masih satu bidang ya, hanya saja tingkatannya lebih tinggi tesis. Yang keenam, disertasi. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar doktor atau gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Penulisan disertasi ini di bawah bimbingan promotor atau dosen yang berpangkat profesor dan isinya pembahasan masalah yang lebih kompleks dan lebih mendalam daripada tesis. Jadi kalau skripsi untuk S1, tesis itu untuk S2, disertasi itu untuk S3. Yang ketujuh adalah resensi. Karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Resensi yang disebut juga timbangan buku atau book review sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Tujuan resensi ialah memberi pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut dibaca ataukah tidak. Ini juga termasuk pembahasan kita di pertemuan yang lalu ya, menulis resensi. Oke, selanjutnya jenis-jenis karya ilmiah yang ke-8 dan ke-9 adalah artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Yang kesembilan, artikel ilmiah populer. Tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca halayak. Karena itu, aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Nah, ini artikel ilmiah ini masuk ke jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi, artikel ini termasuk dalam jurnal. Itulah bedanya jurnal dan artikel. Kalau jurnal itu kumpulan dari artikel-artikel. Baik, itu tadi penjelasan mengenai menulis karya ilmiah bagian 1. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas menulis karya ilmiah di bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita tadi dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.